Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang ketiga kali ini, masih melanjutkan materi dari aplikasi komputer bisnis, saya akan menyampaikan untuk materi mengenai statistik deskriptif. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah agar para mahasiswa mampu untuk menginterpretasikan hasil pengolahan data berdasarkan karakteristik deskriptif. Di sini kita juga akan mempelajari ulang bagaimana cara menginputkan data ke dalam data view dan variable view. Untuk lebih jelasnya, pada bagian statistik deskriptif, kita akan langsung mengerjakan contoh case yang pertama. Oke, diketahui terdapat 20 jumlah data responden. Di sini terdapat karakteristik respondennya berdasarkan yang pertama jenis kelamin, yang kedua berdasarkan umur. Untuk umurnya di sini ada beberapa klasifikasi, mulai dari usia di bawah 25 tahun, lalu ada range yang kedua 25 sampai dengan 30 tahun, lanjut range yang ketiga ada 30 sampai dengan 40 tahun, dan di range terakhir ada 40 sampai dengan 50 tahun. Lalu bisa dilihat juga terdapat karakteristik berdasarkan pendidikan. Di sini terlihat mulai dari SMA sampai dengan S2. Sedangkan untuk karakteristik responden yang terakhir berdasarkan lama kerja. Ini kemungkinan data yang kita peroleh di sini merupakan data karyawan dari suatu perusahaan. Sebut saja perusahaan A, terdapat 20 orang karyawan dengan karakteristik responden yang mengikuti eh, pengisian angketnya dengan data-data berikut. Nah, dari data ini, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana berdasarkan data yang ada kita dapat menentukan eh, karakteristik responden, pembagiannya menggunakan SPSS. Lalu dari penggunaan SPSS itu juga kita akan mencoba bagaimana cara menginterpretasikan datanya dalam berbagai bentuk. Mulai dari yang pertama, kita akan menginterpretasikan ke dalam bentuk grafik, bisa juga dalam bentuk tampilan tabulasi eh, diagram pie, dan lain sebagainya. Sampai dengan nanti juga kita akan mempelajari tentang eh, tabulasi silang atau cross tab pada pertemuan hari ini. Oke, lanjut. Data ini akan kita inputkan pertama-tama ke dalam SPSS-nya. Tapi sebelum kita dapat menginputkan data-data ini, pertama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu bagian dari variabel view-nya. Seperti biasanya, kita akan menginputkan terlebih dahulu untuk data variabel view-nya. Yang pertama di sini kita akan men-set untuk setiap caption pada tabel atau judul tabelnya tadi. Mulai dari yang pertama adalah jenis kelamin. Di sini saya tulis gender. Lalu yang kedua ada usia. Yang ketiga ada pendidikan. Yang keempat ada lama kerja. Oke. Nah, balik lagi ke Excel. Sebagaimana kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, untuk memudahkan kita dalam proses penginputan data ke dalam SPSS, perlu kita berikan klasifikasi data untuk dapat menyederhanakan inputan
kita melakukan yang namanya pengkodean data tersebut. Mulai dari yang pertama, gender. Gender itu ada laki-laki dan perempuan. Kita tuliskan saja untuk perempuan itu sama dengan 1, sementara untuk laki-laki sama dengan 2. Berarti nanti kira-kira pengkodaannya seperti ini. Ini saya manual saja untuk menunjukkan dari masing-masing nilai. Pengkodaannya adalah sebagai berikut. Ini untuk gender. Lalu yang kedua, untuk usia atau untuk umur, ini juga saya akan eh, lakukan pengkodean, di mana di sini ada 3 klasifikasi. Jadi untuk klasifikasi yang pertama, di bawah 25 tahun di sini saya akan berikan dia klasifikasi untuk kelas yang pertama. Lalu untuk usia 25 sampai dengan 30 tahun ini dia masuk kategori yang kedua. 30 sampai dengan 40 tahun dia masuk kategori yang ketiga. 40 sampai dengan 50 tahun dia masuk kategori yang keempat. Berarti nantinya ada 4 kategori ya. Tinggal dituliskan saja juga. Ini kategori yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, ini yang keempat, ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, pertama, kedua, ketiga, kedua, pertama, kedua, ketiga, kedua. Kurang lebih seperti ini untuk pengkodeannya. Lalu untuk pendidikan dan lama kerjanya pun juga kita akan berikan klasifikasi. Pendidikan di sini ada 4 ya. SMA, D3, S1, S2. Kita misalkan aja SMA-nya itu 1, D3 ini 2, S1-nya itu 3, dan S2-nya itu 4. Oke, kita tinggal teruskan saja. Seperti ini. Dan untuk lama kerja pun di sini ada beberapa klasifikasi data ya. Ada 4, mulai dari yang pertama itu di bawah 1 tahun. Ini kita berikan klasifikasi 1, 1 sampai 2 tahun ini 2, 3 sampai 4 tahun ini 3, dan 5 sampai 6 tahun ini 4. Kembali lagi 1, ini 2, ini 3, ini 3, ini 1, ini 2, ini 3, ini 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3. Ya, kurang lebih tampilannya menjadi seperti ini. Oke, jika sudah tinggal kita pindahkan datanya. Tapi sebelumnya kita teruskan dulu tadi untuk pembuatan variabel view-nya. Di sini semuanya tipenya numerik ya. Panjangnya 8 cukup. Desimalnya saya buat 0 semuanya. Lalu untuk measure-nya ini semuanya saya tuliskan dalam bentuk nominal saja. Oke, kembali ke data view. Tinggal nanti kita akan menginputkan datanya. Mulai dari gender, saya akan masukkan yang ini. Lalu untuk usia, lalu untuk pendidikan, yang terakhir yang lama kerja. Di sini nilainya belum bisa kita lihat, hanya berupa angka. Tadi kalau misalkan mau kita definisikan, kita kembali lagi ke variabel view. Lalu untuk label ini bisa dituliskan, bisa juga tidak. Ini misal saya tuliskan gender berarti karakteristik responden berdasarkan gender. Ini responden berdasarkan usia. Responden berdasarkan pendidikan, dan ini responden berdasarkan lama kerja. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk value-nya di sini saya tinggal tuliskan untuk masing-masingnya tadi ya.
gender, 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Oke. Untuk usia tadi ada 4 klasifikasi. Untuk yang pertama, di bawah 25 tahun. Yang kedua itu 25 sampai 30 tahun. Yang ketiga itu 31 sebetulnya ya, sampai 40 tahun. Lalu yang keempat itu 41 sampai dengan 50 tahun. Sorry, pada bagian ini saya ada kesalahan tulis ya. Anggap saja ini kurang dari 25 tahun, 25 sampai 30, ini 31. Berarti ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini mulai dari 41 sampai dengan 50 tahun. Ya, kurang lebih seperti ini tampilan yang betulnya. Oke, lanjut untuk pendidikan. Tadi juga ada 4 klasifikasi. Ya, SMA, D1, S1, S2. Berarti satunya untuk SMA, 2 untuk D3, 3 untuk S1, dan yang keempat untuk S2. Oke, lama kerja pun juga terdapat 4 klasifikasi ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Oke, jika sudah, kembali lagi ke data view. Untuk melihat hasilnya dari yang sudah kita inputkan value-nya, tinggal diklik tombol view, value label seperti ini. Cukup jelas, caranya masih sama seperti di awal, tidak ada perubahan, kurang lebih seperti ini. Belum selesai sampai di sini, kita lanjutkan lagi untuk tujuan pembelajaran yang kedua. Jadi berdasarkan data yang sudah ada di sini, kita ingin merubah jenis data yang seperti ini ke bentuk yang lainnya. Sebagai contoh di sini, saya akan melakukan perubahan dengan tipe data atau informasi berupa chart. Chart di sini bisa dalam bentuk bar charts, bisa juga dalam bentuk eh, diagram pie atau pie chart, bisa juga dalam bentuk histogram, tergantung pada kebutuhannya masing-masing. Jadi sebagai contoh di sini saya akan memberikan data deskriptif mulai dari penggambaran histogramnya, lalu penggambaran pie chart-nya maupun penggambaran bar chart-nya. Kita mulai dulu yang pertama, tinggal masuk ke menu Analyze, lalu pilih menu Descriptive Statistik, lalu pilih yang Frequencies. Seperti ini. Nah, pada bagian frekuensi di sini kita dapat memilih mau berdasarkan pada apa kita akan menampilkan datanya. Sebagai contoh, di sini saya akan menampilkan secara keseluruhan. Saya ingin melihat keempat hal ini. Untuk itu tinggal saya inputkan semuanya secara langsung. Ini bisa kita masukkan input satu persatu atau misal saya ingin menampilkan semuanya secara utuh, secara keseluruhan, tinggal menginputkan saja semua variabelnya, lalu pilih menu charts seperti ini.
Pada menu charts, saya ceritanya di sini ingin menggambarkan dalam bentuk diagram pie. Jadi tinggal diklik saja tombol diagram pie atau pie charts-nya, lalu diklik tombol OK. Nah, begini kira-kira hasil dari pengolahan data. Di sini terlihat beberapa dataset, mulai dari secara statistik terdapat 20 jumlah data, baik berdasarkan gender, berdasarkan usia, pendidikan, dan lama bekerjanya. Di sini ada frekuensi tabelnya, berdasarkan gender, berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan, semuanya terdapat eh, dalam jumlah frekuensinya dan dalam bentuk presentasenya. Nah, di bagian bawah di sini juga terlihat diagram pie ini sebagai contoh untuk responden berdasarkan gender. Ternyata eh, mayoritas yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Ini juga berdasarkan usia, bisa terlihat juga pada bagian indeksnya dan pewarnaan untuk chartnya. Ini responden berdasarkan pendidikan, di mana di sini sebagian besar mayoritas masih duduk di bangku SMA, disusul untuk yang D3, lalu S1 dan S2. Terlihat jauh lebih jelas ketika datanya digambarkan seperti ini ya. Kira-kira seperti itu untuk penggambaran data berdasarkan data deskriptif yang ada pada frequency table maupun dalam bentuk diagram atau chart, khususnya untuk diagram pie-nya. Selain daripada ini, kita juga bisa melihat berdasarkan diagram batang ya. Tadi tinggal dipilih saja untuk chartnya, tinggal rubah ke bagian bar chart seperti ini. Lalu klik tombol OK. Dia akan mengulangi frekuensi yang sama juga, tapi untuk bagian barnya dia tidak menampilkan lagi dalam bentuk diagram pie, tapi lebih ke diagram batang. Seperti ini, grafik. Oke, itu dia penggambaran untuk data deskriptif berdasarkan sumber data yang sudah ditentukan. Untuk poin pembelajaran yang terakhir pada pertemuan hari ini, kita akan mencoba juga untuk melakukan yang namanya cross-tab atau tabulasi silang. Di sini tabulasi silangnya itu akan kita gunakan untuk mengetahui seberapa banyak sih jumlah responden yang bergender laki-laki dan perempuan berdasarkan usia, pendidikan, dan lama bekerja dalam bentuk tabulasi silang atau cross-tab. Langkah-langkahnya cukup mudah, hampir sama dengan yang tadi, hanya penempatan menunya saja yang berbeda. Di sini kita pilih yang analyze, lalu kita pilih lagi yang deskriptif statistik, tapi kita pilih yang tabulasi silang atau cross-tab. Hampir sama sebetulnya fungsinya dengan fungsi yang ada pada Microsoft Office Excel. Kita kenal yang namanya pivot table. Di bagian pivot table itu ada yang mungkin pernah kenal atau menggunakannya dalam dunia pekerjaan. Ada bagian filter, rows maupun columns. Tinggal nanti penjabaran datanya mau seperti apa, tinggal disesuaikan mana yang ingin diinputkan ke dalam kolom, yang mana yang diinputkan ke dalam baris. Ini sebagai contoh, saya akan
menginputkan berdasarkan yang saya ingin lihat adalah, berdasarkan pada gender, maka gender saya masukkan ke dalam rows, lalu untuk 3 sisanya, ini saya inputkan ke dalam kolom. Tujuannya adalah saya ingin melihat, seberapa sih tingkatan, responden berdasarkan pada pendidikan, usia, dan lama kerjanya, tapi dipisahkan berdasarkan si gender laki-laki dan perempuan. Tidak perlu ada yang dirubah pada bagian ini, tinggal mengklik tombol OK. Lalu akan keluar hasil yang kurang lebih seperti ini. Ini mulai dari tampilan crosstab ke bawah, ini adalah keseluruhan hasilnya. Jadi bisa teman-teman lihat, seperti yang saya bilang di awal, fungsinya hampir sama dengan fungsi pivot pada Excel, hanya saja ini dilakukan melalui SPSS. Jadi kalau berdasarkan case processing summary-nya di sini semuanya berjumlah 20 ya. Dan berdasarkan cross tabulasi antara gender dan usia, di sini perempuan dan laki-laki terbagi menjadi klasifikasi usianya masing-masing. Cara membaca tabelnya juga cukup mudah. Artinya di sini yang perempuan berusia di bawah 25 tahun ada 3 orang, 25 sampai dengan 30 tahun 5 orang, 31 sampai dengan 40 tahun ada 4 orang, dan 41 sampai dengan 50 tahun ada 2 orang. Sejumlah 14 orang untuk perempuan, dan begitu juga untuk yang laki-laki sejumlah 6 orang dengan total akhir 20. Begitu juga untuk cross tabulasi yang pendidikan maupun lama bekerja. Ini bisa kita manipulasi tergantung pada kebutuhannya seperti apa, tinggal dimainkan saja untuk bagian kolom rows atau dapat dimainkan dari kolom maupun barisnya, kolom or rows-nya. Kira-kira seperti itu untuk materi pertemuan pada hari ini. Terima kasih eh, atensinya dalam menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.